Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denilson. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018. Di video ini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh aliran sejarah, yaitu Werner Sombart. Werner Sombart merupakan salah satu tokoh ekonomi yang mempunyai teori pertumbuhan ekonominya sendiri. Ia membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap prakapitalisme, yang kedua ada tahap kapitalisme madya, yang ketiga ada tahap kapitalisme raya, dan yang keempat ada tahap kapitalisme akhir. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tahap pertumbuhan ekonomi yang telah dibagi oleh Werner Sombart. Tahap yang pertama adalah tahap prakapitalisme. Pada tahap ini, masyarakat masih belum mengenal adanya kaum kapitalis atau paham kapitalis. Masyarakat masih bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dalam suasana kekeluargaan. Jadi, pada tahap ini, masyarakat masih belum mengenal apa itu keuntungan sehingga belum ada persaingan yang terjadi di dalam masyarakat. Pada masa ini, umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian. Mereka menanam sendiri dan mengkonsumsi sendiri dari hasil pertanian tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa pada tahap ini, sistem dan aktivitas ekonomi yang berlaku di dalam masyarakat bersifat subsisten. Ekonomi subsisten dapat kita pahami secara sederhana sebagai pemenuhan kebutuhan sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu kapitalisme madya. Pada tahap ini, kehidupan sudah mulai berjalan dengan dinamis, manusia sudah mengenal uang dan mulai memupuk keuntungan serta kekayaan. Nah, di sini sistem ekonomi sudah mulai bergeser dari perekonomian subsisten menjadi perekonomian pasar. Suasana kekeluargaan mulai memudar, gaya hidup individualis mulai muncul di tengah-tengah masyarakat. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini dikarenakan pada tahap kedua ini kelangkaan mulai muncul di tengah-tengah masyarakat. Kelangkaan merupakan kondisi di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas, namun sumber daya yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan manusia itu sangat terbatas. Masuk ke dalam tahap yang ketiga ada kapitalisme raya. Pada tahap ini, kehidupan hanya diarahkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, pada masa ini mulai muncul kaum-kaum kapitalis atau kaum yang memiliki modal yang besar. Mereka berinvestasi dan menanamkan uangnya pada usaha-usaha tertentu untuk meningkatkan kekayaan mereka. Aktivitas investasi inilah yang akan menumbuhkan ekonomi suatu negara. Kaum ini menguasai alat-alat produksi untuk melakukan produksi secara besar-besaran. Sebagai akibat munculnya kaum kapitalis ini, maka mulai muncul juga kaum-kaum buruh atau kaum-kaum pekerja. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan antara kaum pemilik modal dengan kaum buruh atau kaum pekerja. Dan biasanya pemilik modal akan cenderung melakukan tindakan semena-mena terhadap kaum buruh atau pekerja hanya demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dengan adanya kesenjangan yang terjadi antara kaum buruh dengan kaum pemilik modal, maka kita akan memasuki tahap yang keempat, yaitu tahap kapitalisme akhir. Pada tahap ini, aktivitas pengambilan keuntungan dari para pemilik modal sudah sangat besar sehingga memunculkan kesenjangan sosial. Nah, disinilah muncul kaum sosialisme yang menginginkan kemakmuran bersama. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah sangat penting untuk mengendalikan perekonomian. Akibatnya, peran dari kaum kapitalis mulai terdesak oleh kaum sosialis. Nah, setelah kita memahami bagaimana keempat tahap pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Werner Sombart, maka dapat kita simpulkan bahwa jika kita kaitkan pemikiran tersebut dengan kondisi yang sekarang, menurut saya pemikiran tersebut masih sangat relevan. Hal ini dapat kita lihat di mana manusia sudah mulai kehilangan rasa kekeluargaannya satu sama lain dan mulai muncul sifat individualis. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.